Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh pengasih, terangilah kami dengan firman-Mu pada hari ini. Ajarilah kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Jadikanlah waktu renungan ini berkat bagi hidup kami dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Markus 4 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan menerimanya lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Markus 4 ayat yang ke-20 adalah bagian penutup dari perumpamaan tentang penabur yang Yesus jelaskan kepada murid-muridnya. Dalam perumpamaan ini, benih adalah firman Allah dan tanah mencerminkan hati manusia yang menerima firman tersebut. Ayat 20 berbicara tentang tanah yang baik, yaitu hati yang terbuka, siap mendengar, menerima, dan menghidupi firman Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa tidak semua orang yang mendengar firman akan menghasilkannya dalam hidup. Ada yang seperti tanah di pinggir jalan, firman cepat hilang karena pengaruh iblis. Ada yang seperti tanah berbatu, menerima dengan sukacita tetapi mudah goyah karena kesulitan. Ada juga yang seperti semak berduri, firman terhimpit oleh kekhawatiran hidup dan keinginan duniawi. Namun, hanya hati yang seperti tanah yang baik yang benar-benar mengalami transformasi. Bukan hanya mendengar, tetapi menerima dan menghasilkan buah. Buah di sini melambangkan pertumbuhan rohani, karakter Kristus, ketaatan, dan pelayanan yang nyata. Jumlah hasilnya bisa berbeda, 30, 60, 100 kali lipat. Tetapi yang utama adalah ada buah yang nyata, bukan sekedar pengetahuan rohani. Hal ini sejalan dengan Yakobus 1 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Markus 4 mengajarkan bahwa respon hati kita terhadap firman Tuhan menentukan apakah hidup kita akan berbuah. Kita dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, rendah hati, terbuka, dan taat. Dalam dunia penuh gangguan, penting untuk kita terus menjaga hati agar tetap peka dan subur bagi kebenaran Allah. Seperti tertulis dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Tanah hati yang baik menumbuhkan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah penyayang umat-Nya, kami bersyukur firman Tuhan boleh kembali menegur kami. Kami mau, Tuhan, untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kami rindu hati kami selalu taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh bersama renungkan dan kami dengar pada pagi hari ini. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kami sudah mendoakan pokok-pokok doa yang telah kami terima. Jika saudara-saudari pada saat ini memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudari bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau scan barcode yang ada pada tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada.
Dan jika saudara-saudari diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkan. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.